Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan belajar memaknai kitab Ajalatus Sibak ila Makarimil Akhlak. Alhamdulillah sudah di halaman 25 ya. Judulnya Min Adabil Mutayyif. Mutayyif kita baca. Kelihatannya Mutayyif. Sebahagian dari adab-adab orang yang menjamu. Ya, sebahagian dari adab-adab orang yang menjamu. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Min adabil mutayyifi ayyata'ahada ala aqaribihi wa jiranihi. Sebahagian dari adab-adab menjamu itu bahwa memperhatikan ianya penjamu tuan rumah kepada kerabat-kerabatnya dan tetangga-tetangganya. Artinya habis kita undang kerabat, tetangga dan siapapun, ya, mesti kita perhatikan dengan baik kerabat dan tetangga yang pertama. Kenapa? Lianna haqqahum aqdamu. Karena hak-hak mereka itu lebih didahulukan kan. Hmm. Kemudian wala yakhussul aghniya'a bida'watihi. Dan tidak mengkhusus wala yakhussa. Kita atah pada ya ta'ahada. Wala yakhussa termasuk adab juga bahwa tidak mengkhususkan ya al-aghniya'a akan orang kaya bida'watihi dengan undangannya. Bikin pesta jangan cuma ngundang orang kaya saja. Kenapa? Karena ada ancaman dari Sayyidina Rasulullah. Faqad qala sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda, "Syarut ta'ami ta'amul walimati yud'a ilaihal aghniya'u dunal fuqara'i." Baru mulai seburuk-buruk makanan. Ini syaru ini isim tafdil nih. Karena sering penggunaan hamzahnya dibuang. Asalnya asyaru. Seperti khairu. Khairu juga. Syarut ta'ami ta'amul walimati. Baru mulai paling buruknya makanan itu makanan walimah. Yuda'a yang diundang kepadanya walimah al-aghniya'u akan orang kaya dunal fuqara'i keadaan orang miskin. Pada dasarnya makanan walimah itu baik banget. Baik banget. Kalau diundang orang kaya dan orang miskin. Tapi berubah menjadi paling buruknya makanan ketika yang diundang orang kaya saja. Muttafaqun alaih. Ini hadis yang disepakati atasnya hadis. Hada muttafaqun alaih. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, "Inna minas sunnati ay yakhrujar rajulu ma'a dhaifihi ila babid dar." Nabi bersabda bahwa sungguh sebahagian dari sunnah itu bahwa keluarlah oleh laki-laki tuan rumah, bahwa keluarlah oleh laki-laki tuan rumah ma'a dhaifihi bersama tamunya ila babid dari hingga pintu rumah. Ini sering kita praktekkan kan, tamu mau pulang kita antar. Kalau dia datang pakai motor kita antar sampai ke motornya atau sampai ke mobilnya atau paling kurang sampai keluar dari rumah kita. Jangan kita duduk tamu langsung keluar sendiri kan. Kita antar memuliakan. Ini antara lain adab menjamu. Beliau menyebutkan sedikit saja. Rawahu Ibnu Majahid. Meriwayatkan akan ini hadis oleh Ibnu Majah. Sekarang min adabil mudayyaf. Min adabil mudayyaf. Sebahagian dari adab-adab orang yang dijamu. Nah ini adab tamu nih. Tuan rumah punya adab, tamu juga harus punya adab. Min adabil mudayyafi ayyujiba da'watal ghani wal faqiri. Sebahagian dari adab orang yang dijamu itu bahwa menjawab ia. Ya, makna menjawab di sini menghadiri ia. Da'watal ghani akan undangan orang kaya wal faqiri dan undangan orang fakir. Artinya kita tidak membeda-bedakan undangan siapa saja, tetangga kita, saudara kita, kaya miskin kalau ngundang kita datang memuliakan. Mengundang sunnah, menghadiri undangan wajib. Syarat kita menghadiri idza lam yakun lahu uzrun sadiqun. Apabila tidak adalah baginya seseorang itu uzur yang benar. Nggak ada alasan, nggak ada halangan. Berarti kita datang. Kalau ada halangan seperti kita sakit atau pas diundang jauh nggak ada ongkos, mau naik ojek kan, naik mobil ya, berarti itu uzurun sadikun. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yujibu da'watal miskini. Adalah Nabi alaihi salatu wasallam itu menjawab ianya Nabi, menghadiri ianya Nabi akan undangan orang miskin. Nabi nggak pilih-pilih, sangat tawadhu Nabi. Siapapun yang undang Nabi datang. Bahkan Nabi berkata wa yaqulu dan berkata ianya Nabi.
lau du'aitu ila qura'in la ajabtu. Jikalau aku diundang, lau du'aitu, jikalau aku diundang kepada qura'. Qura' ini bagian bawah dari kaki hewan. Kaki lembu, kaki sapi kan, kaki onta, kaki kambing, qura' itu bagian bawahnya. Kalau di Indonesia sering dimaknain kikil. Artinya bukan daging istimewa. Daging istimewa kan punggungnya, pahanya, kan? Itu istimewa. Ini Nabi menyatakan lau du'aitu, andaikan aku diundang ila qura'in kepada qura', kikil, la aja betul, sungguh aku datangi. Nabi nggak milih-milih. Ini menunjukkan tawaduknya Nabi. Nggak harus makanan mewah baru kita datang. Walau uhdiya ilayya zira'un laqabiltu. Kalau dihadiahkan kepadaku akan zira'. Zira' ini lengan. Lengan kaki hewan bagian bawah biasanya. Atau kaki kaki hewan depan itu kan. Tapi bagian bawahnya. Nah itu zira'. Bukan daging istimewa juga. Nabi menyatakan lau uhdiya ilayya, jikalau dihadiahkan kepadaku zira'un, lengan. Lengan hewan. Laqabiltu, sungguh aku menerima. Itu tawaduk Nabi. Rawahul Bukhariyu, riwayatkan akan ini hadis oleh Imam Bukhari. Jadi Nabi luar biasa memaknai, Nabi menilai suatu pemberian itu dari pemberiannya, bukan dari barang yang diberikan. Apapun, mau daging istimewa, daging nggak istimewa, Nabi menerimanya. Kalau kita kan kadang suka ngomel kan, Masya Allah, ini yang dikasih ini kukunya kan kita, kukunya. Bukan daging punggungnya, daging pahanya. Daging punggung paha biasa untuk panitia kalau kurban katanya. Wa minal munjiati, sebahagian dari hal yang bisa menyelamatkan kita. Itu ifsya'us salami, menyebarkan salam. Masya Allah ini benar banget nih. Ketika kita datang ke satu komunitas, kita kasih salam dulu, insya Allah aman. Ya, kan? Terasa dekat gitu. Wa minal munjiat, sebahagian daripada hal yang bisa menyelamatkan itu ifsya'us salam, menyebarkan salam. Wa talaqatul wajhi, berseri wajahnya, jangan manyun mulu. Kirain orang banyak masalah nih, banyak utang. Jangan manyun. Senyum aja. Orang juga nggak nanya isi hati kita kan, penting senyum. Wal musafahatu, bersalaman. Nah, kalau ketemu salam. Wal qiyamu bil laili, nah, bangun di malam hari. Nah, suka sholat tahajud. Wasakhau, dan dermawan. Maka seratus siami, dan banyak berpuasa. Jadi boleh pilihan, kita nggak kuat puasa. Bisa menyebarkan salam, murah senyum. Kita salaman kan bisa, ada pilihan. Nah, bahkan orang yang suka bantu orang lain itu lebih dahsyat pahalanya dari sholat malam dan puasa kemarin di atas. Begitu para istri. An Jabirin radhiyallahu anhu. Ini dari Jabir radhiyallahu anhu. Qala, berkata ianya Said Jabir. Qala lana Rasulullah. Telah berkata bagi kami oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Apa kata Nabi? Ala uhaddisukum bi ghurafil jannati. Maukah aku ceritakan kepadamu dengan kamar-kamar sorga? Ghurafil jannah. Ghuraf itu jamak dari ghurfah. Ghurfah, ghurfatun, ghurfatani, ghuraf. Kamar sorga. Kamar lantai atas namanya ghurfah dalam bahasa Arab. Kalau lantai bawah namanya hujrah. Nah, ini kamar lantai atas. Maukah aku ceritakan kepadamu dengan ghurafil jannah, kamar-kamar sorga? Qala, berkata ianya Jabir. Kulna, kami semua mengatakan ketika itu, bala, mau ya Rasulullah, mau ya Rasulullah. Qala, kemudian Nabi berkata, Inna fil jannati ghurafan min asnafil jauhari kullih. Sesungguhnya dalam sorga itu ada kamar-kamar di lantai atas, min asnafil jauhari, dari berbagai macam permata, kullihi, seluruhnya permata. Masya Allah. Kamar terbuat dari intan, berlian, pokoknya semua batu-batu mahal. Nah itulah dindingnya. Sekarang di dunia kan kita punya dikit aja batu cincin intan, udah luar biasa kan. Ini di akhirat nih, dinding dinding kamar itu semua batu istimewa. Kayak di Aceh itu ada masjid batu aki, gitu misalnya. Inna fil jannati, kata Nabi, sungguhnya dalam surga itu ghurafan, ada kamar-kamar min asnafil jauhari, dari berbagai macam barang berharga, dari berbagai macam permata, kullihi, seluruhnya permata. Yura dhahiruha min batiniha, yang dilihat akan luarnya atau akhirnya, yang dilihat akan zahirnya ruangan, zahirnya kamar, dari batinnya kamar, dari dalamnya kamar. Dari dalam kelihatan keluar, tembus pandang.
wa batinuha min dhahiriha. Terlihat akan dalamnya dari luarnya. Nah, indah nih kayak rumah mewah banget nih, rumah kaca. Wa fiha minan na'imi wal maladzati wasururi ma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara ala qalbi basyarin. Dan di dalamnya kamar-kamar itu dari berbagai macam nikmat. Wa fiha minan na'imi. Dan dalam kamar-kamar itu dari kenikmatan, wal malazati, kelezatan, wasururi, kegembiraan, itu ma mubtada nih, fiha khabar. Itu sesuatu la ainun ra'at, yang belum pernah melihat oleh mata, wala uzunun sami'at, belum pernah mendengar oleh kuping, wala khatara, tidak terpikir ia ala qalbi basyarin, di atas hati manusia. Jadi jangan ditanyalah nikmat surga ya. Macam-macam yang belum pernah dilihat oleh mata selama di dunia, belum pernah didengar juga, belum pernah terpikirkan. Ya, jadi semua gambaran Allah tentang surga di dalam Quran itu pas kita lihat nanti itu hanya sama saja namanya sama dengan yang di dunia, tapi hakikatnya beda banget. Begitu Allah bilang di dalam surga ada sungai-sungai, kita membayangkan seperti sungai dunia, ternyata enggak. Indah benar. Qala. Ya, berkata ianya perawi. Ianya Jabir ya. Qultu, aku berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, liman hadhil ghurafu? Untuk siapa ini kamar-kamar yang mewah banget tadi kan? Untuk siapa? Untuk siapa? Qala Nabi berkata, liman afsyas salama. Pertama, untuk orang-orang yang suka menyebarkan ia akan salam. Kalau ketemu saudaranya, ketemu suaminya kan, ketemu siapapun, Assalamualaikum. Nah, masuk kamar, Assalamualaikum. Masuk rumah, Assalamualaikum. Suka menyebarkan salam. Atau amat to'ama, suka memberikan ia akan makanan. Suka memberikan makanan. Nah, menjamu orang. Cuma masalah di sini kita lihat nanti apakah termasuk memberi makan istri, memberikan anak, nah, kan? Apa memberikan makan untuk orang lain saja. Kan ini ceritanya. Ini Nabi kan sedang menggambarkan. Itu kamar mewah tadi untuk orang yang menyebarkan salam atau amat ama, memberikan ia akan makanan, wa ada mausiyama, selalu ia akan puasa, adama menetapkan ia akan puasa, rajin puasa, wa shalla bil laili wan nasu niyamun, salat ia di malam hari padahal manusia itu sedang tidur. Ini kan berat banget. Kemana-mana menyebarkan salam, memberikan makanan. Ini pasti para sahabat membayangkan, suka menjamu orang. Berarti kita harus jadi orang kaya. Puasa terus sepanjang tahun. Sholat terus di malam hari, sementara orang tidur. Qala, Jabir berkata, Kulna, kami berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, wa ma yutiku dzalika. Siapa itu yang mampu ya akan demikian? Kalau begitu nggak ada mampu ya Rasulullah. Nggak ada yang mampu. Masa puasa terus nggak ada yang mampu? Berarti nggak ada dong yang dapat ruangan istimewa tadi dalam surga. Nabi berkata, Nabi berkata, ummati tutiqu dzalik. Umatku itu mampu ya akan demikian. Ada yang mampu. Umat saya mampu. Ternyata ini ringan. Nabi memberitahukan. Sa'ukhbirukum anzalika. Akan aku beritahukan kepadamu tentang demikian. Umatku mampu melakukannya. Pertama begini. Man laqiya akhahu fasallama alaihi. Barang siapa yang menemui ia akan saudaranya. Fasallama maka memberi salam ia kepadanya saudara. Au radda alaihi atau membalas ia kepadanya saudara. Ketika kita menemui saudara kita, teman kita, kita beri salam. Atau dia beri salam, kita menjawab. Faqad afsyas salama, maka sungguh telah menyebarkan ia akan salam. Itu maknanya. Jadi orang yang menyebarkan salam bahkan berarti kita keliling ini seluruh RT kan. Assalamualaikum, salam. Enggak. Kalau ketemu saudara kasih salam. Saudara kasih ke kita salam, jawab. Udah. Itu udah masuk itu. Afsyas salam. Wa man at'ama ahlahu wa 'iyalahu min at-ta'ami hatta yushbi'ahum faqad at'ama at-ta'ama. Barang siapa memberi makanan ya kepada istrinya, wa 'iyalahu dan kepada keluarganya dari makanan hatta yushbi'ahum hingga membuat kenyang ya akan mereka. Maka sungguh telah memberi makan ya akan makanan. Jadi memberi makanan yang Nabi katakan nggak harus kita mengundang seluruh orang kampung. Karena kita nggak mampu beri makan kepada istri dan anak, itu sudah dianggap memberikan makanan. Insya Allah. Kalau kita cari yang halal, berikan dengan penuh keikhlasan kan, dapat nih ruangan istimewa dalam surga. Kalau puasa bagaimana? Apakah harus puasa setahun? Enggak juga. Wa man shoma ramadhana wa min kulli syahrin salasata iyamin. Barang siapa yang puasa ia bulan Ramadan
Wa min kulli syahrin dan dari setiap bulan salah satu ayamin 3 hari. Fakat ada mausiyama sungguh telah menetapkan ia akan puasa. Nah itu ringan banget kata Nabi. Puasa Ramadan, kemudian setiap bulan puasa 3 hari. Itu sudah dianggap puasa selamanya. Karena bulan Ramadan 30 hari. Satu hari kan kali 10. Kebaikan itu kali 10. Sebulan 30 hari kali 10, 300. Kemudian tambah 3. 3. 3 hari. Setiap bulan 3 hari. 3 kali 10, 30. Jadi setiap bulan kita puasa 3 hari. Itu seperti puasa setahun penuh. Setiap bulan 3 hari aja. Awal bulan boleh, akhir bulan boleh, tengah bulan boleh, Senin Kamis boleh. Nah itu. Waman shallal isya'a al-akhirata wa shallal ghadata. Barang siapa yang sholat ia akan isya yang akhir. Jadi isya ada dua dalam bahasa Arab. Maghrib juga isya namanya. Sholat isya juga isya. Makanya dalam hadis ini waman shallal isya al-akhirata. Barang siapa yang sholat ia akan isya yang terakhir. Wa shallal ghadata. Sholat ia akan pagi. Ais subha. Sholat ia akan sholat subuh fi jamaatin. Dalam jamaah ini syaratnya. Orang yang melaksanakan sholat isya berjamaah, sholat subuh berjamaah, fakat sholat billaili, maka sungguh telah sholatnya di malam hari. Itu dianggap seperti kita sholat sepanjang malam. Wana suniamon, orang lain sedang tidur. Sama seperti menghidupkan malam seluruh. Nah, itu sholat berjamaah di rumah kan? Sama istri dan anak. Kalau enggak ke masjid. Nah, itu caranya. Nah, barang siapa yang sholat ia akan isya terakhir, sholat ia akan pagi, artinya subuh dalam jamaah, maka sungguh telah melaksanakan sholat ia di malam hari. Padahal manusia itu tidur. Yakni bin Niyami bermaksud yang Nabi dengan orang tidur al Yahuda wan Nasara wal Majusa, yaitu Yahudi, Nasrani dan Majusi. Wa man taba'ahum, dan orang-orang yang mengikuti ya kan mereka. Jadi yang suka tidur nggak sholat ya Yahudi, Yahudi nggak sholat, Nasrani, Majusi. Nah itu berarti kan mudah untuk mendapatkan istana surga dari praktekan. Waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, dabba ilaikum da'ul umami qablakum. Dabba, dabba menjala. Dabba ya dubu, kayak hewan berjalan. Dabba ilaikum, telah menjalar kepadamu. Da'ul umami, oleh penyakit umat-umat sebelum kamu. Penyakit umat sebelum kamu, penyakit yang menimpa umat sebelum kamu ternyata juga menimpa kamu. Apa itu? Al-hasadu wal bagda'u. Itu iri, wal bagda, kebencian. Nah, banyak umat Nabi yang iri melihat nikmat orang lain, suka benci. Hiyal halikatu kata Nabi. Dia, dianya iri dan benci itu al-haliqatu, itu yang bisa mencukur, merusak. Mencukur apa? Mencukur rambut bukan halikatuddin. Itu yang mencukur agama. La halikatu sya'ri, bukan mencukur rambut. Jadi penyakit iri, penyakit benci kepada saudara itu bahaya banget. Dia itu al-halikah, pencukur, perusak, merusak agama, bukan merusak rambut. Walladzi nafsi Muhammadin biyadih, berdemi alladzi. Walladzi nafsu, kita baca. Walladzi nafsu Muhammadin biyadih. Demi alladzi, demi Allah yang jiwa Muhammad itu dalam kuasanya. La tadkhulul jannata hatta tu'minu. Kalian tidak bisa masuk. La tadkhulu. Ini rada aneh ya. La tadkhulu misalnya la tadkhuluna. Ini kayak larangan. Janganlah engkau masuk kan? Nggak masuk ini. Janganlah engkau masuk akan sorga hatta tu'minu. Mudah-mudahan ini la tadkhuluna. Bukan la nahi, ini la nafi. La tadkhuluna, kalian tidak bisa masuk ke dalam surga. La tadkhulunal jannata. Kalian tidak bisa masuk ke dalam surga hatta tu'minu, hingga kalian beriman. Wala tu'minu. Ya kan nggak masuk ini. Kenapa ya? Tu'minu nggak ada nunnya. Wala tu'minuna, dan kalian tidak beriman hatta tahabbu, hingga kalian saling mencintai. Afala unabbiukum bisyai'in. Maukah tidak aku beritahukan kepadamu dengan sesuatu, idza fa'altumuhu, bila kamu melakukan akannya suatu, tahaba, betul kamu saling mencintai. Kalian nggak akan masuk surga hingga beriman. Kalian belum dianggap beriman hingga kalian saling mencintai. Mau nggak aku kasih tahu kamu cara agar kamu bisa saling mencintai? Ufshus salama bainakum. Tebarkan oleh kalian akan salam antara kalian. Assalamualaikum ya habibi. Ya, kan? Rawahu Tirmidzi. Meriwayatkan akan ini hadis oleh Tirmidzi. Dikit lagi.
Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam la yastakmilul abdul imana. Tidak mendapatkan kesempurnaan oleh seorang hamba akan imannya. Seorang hamba belum sempurna imannya hatta takuna fihi salasu khisalin. Hingga adalah padanya si hamba itu tiga perkara. Baru kita dianggap sempurna iman kalau memiliki tiga perkara. Al-infaku minal iqta. Memberi, berinfak dari kekurangan. Kita sendiri kekurangan, tapi berani infak. Maknanya infaknya nggak harus banyak kan, walaupun sedikit. Al-infaku minal iqta. Infak dari kekurangan. Wal insafu min nafsi. Insaf dari dirinya. Kita sadar diri. Badlus salam, menyebarkan salam. Rawahul Kharaitiyu, meriwayatkan akan ini hadis oleh Al-Kharaiti. Ya, itu Masya Allah. Titik di sini apa di mana? Ah, dikit lagi lah, dikit lagi. Kemudian tolakatul wajah. Ini cerah wajah tadi kan? Cerah wajah, berseri wajah kita. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam la yahkiru ahadukum syai'an minal ma'ruf. Jangan menyepelekan oleh salah satu kamu akan sesuatu dari kebaikan. Jangan ada kebaikan yang kita sepelekan. Fa illam yajid falyalqa akhahu biwajhin taliqin. Maka jika tidak mendapati ia akan kebaikan, falyalqa maka hendak menemui ia akan saudaranya biwajhin taliqin dengan wajah yang bersih. Jadi semua kebaikan itu bernilai kan? Nah, may ya'mal miskala dzarratin min khairin ya. Nah, apa namanya? May ya'mal miskala dzarratin khairan yarah kan? Sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan, kita akan melihat balasannya. Nggak ada yang sepele. Nggak boleh menyepelekan kebaikan. Semua ada nilainya. Minimal, bila nggak mendapati ya akan kebaikan, hendak menemui akan saudaranya dengan wajah yang berseri. Wa idza ishtaraita lahman, apabila engkau membeli akan daging, au tabahta qadaran, atau engkau masak akan kadaran ini, kideran ya, kideran. Ini rada aneh nih ibarat. Engkau masak akan periuk, masak periuk kita masak. Maknanya kita masak periuk yang ada isi dagingnya. Wa idza ishtaraita lahman, bila engkau membeli akan daging, au tabakhta qidaran, atau engkau masak akan periuk yang ada dagingnya, faaksir mirqatahu, maka perbanyak olehmu akan kuahnya. Nah, waghrif minhu li jarika, waghrif, ceduk olehmu, ambil olehmu sedikit darinya periuk tadi, li jarika, bagi tetanggamu. Maknanya minimal berbagi ke tetangga, insyaallah. Rawahu Tirmidzi, meriwayatkan akan ini hadis oleh Tirmidzi. Nah, sampai di sini moga ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya lupa kemarin ada ketinggalan dikit di belakang ya. Nah, di belakang kemarin ada yang nggak paham. Coba perhatikan kemarin tentang memuliakan tamu. Kan ini kata Nabi, "Mangkana yu'minu billahi wal yawmil akhir." Barang siapa yang beriman ia dengan Allah dan hari akhir, falyukrim dhaifa. Maka hendak memuliakan ia akan tamunya. Jaizatuhu yauman walailatan. Yang bermula piala jaizah itu Nobel, hadiah istimewa. Yang bermula bonusnya juga boleh. Bonusnya tamu itu yauman, dalam sehari dan semalam. Nggak apa-apa jaizah mubtada kan. Yauman darah jadi khobar. Nah, bermula bonusnya tamu atau istimewanya tamu itu dalam sehari dan semalam. Maknanya kita memuliakan tamu 3 hari. Tapi paling istimewa itu hari pertama, malam pertama. Itu kasih makanan yang paling keren yang kita miliki. Kasih makanan untuk tamu di malam pertama, makanan terbaik yang kita miliki. Itu makna jaizahnya. Jaizah ya, jaizah. Istimewanya tamu itu dalam sehari, malam, malam pertama, malam kedua, itu istimewa Kak. Malam pertama maksudnya. Hari pertama, malam pertama. Sesudahnya semampunya. Nah, itu. Mudah-mudahan begitu ya. Wallahu a'lam bishawab, wa ilal marji wal ma'ab. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi walhamdulillahi rabbil alamin.